Ini kita membahas tentang penggunaan bahasa dalam surat dinas, materinya mudah. Kemudian nah, berarti surat dinas itu adalah jadi banyak sekali misalnya pertanyaan bahwa sekarang itu surat bisa digantikan dengan alat elektronik gitu. Surat sudah tidak lagi berguna karena perkembangan sudah canggih, kemudian bisa digantikan dengan alat elektronik yang lain. Sebenarnya tidak. Surat dinas khususnya itu masih digunakan ya karena kan didokumentasikan. Adapun ketika misalnya surat itu dibuat dalam bentuk elektroniknya atau soft copy-nya juga tetap harus ada hard copy-nya. Nah, oleh karena itu, untuk khusus Kementerian Keuangan sendiri, mereka membuat Permenkau tentang tata cara pedoman penulisan naskah surat dinas. Kenapa? Agar di lingkungan Kementerian Keuangan, cara penulisan naskah dinasnya sama, kemudian kebahasaannya sama, kemudian hingga fontnya juga sama. Maksudnya seperti itu kan, kalau di dalam Kementerian Keuangan itu kan Arial gitu fontnya. Padahal sebenarnya kalau teman-teman menulis surat dinas di lingkungan yang lain, misalnya boleh menggunakan Times New Roman atau boleh menggunakan yang lainnya. Nah, di dalam Permenkau ini bahwa penulisan spasi, penulisan penulisan spasi, kemudian penulisan font, kemudian penulisan dan yang lainnya itu diatur gitu ya. Karena itu sangat detail sekali. Nah, kenapa? Kenapa harus tahu? Karena nanti teman-teman juga mungkin akan ditempatkan. Alhamdulillah kalau ditempatkan di kota, misalnya di kota besar yang tata pengelolaan naskah dinasnya sudah bagus, kemudian teman-teman tinggal menjalankan yang sudah ada gitu. Biasanya kalau yang tata pengelolaan naskah dinasnya sudah bagus, kita mau membuat surat tugas atau surat yang lainnya kan sudah ada formatnya. Jadi kita tinggal mengganti namanya saja. Lalu bagaimana dengan tata pengelolaan yang naskah dinasnya yang belum ada sama sekali, misalnya teman-teman ditempatkan di suatu tempat di kepulauan yang sangat jauh sekali gitu, kemudian aksesnya terbatas, kemudian alat-alat elektroniknya juga terbatas. Nah, oleh karena itu teman-teman berarti selaku yang ditugaskan ke sana harus tahu semuanya, sampai ke penulisan surat pun harus tahu. Nah, oleh karena itu pedomannya ada di sini. Nah, yang teman-teman harus pelajari juga seperti ini. Lalu kemarin juga ada pertanyaan, Bu, emang apa sih efeknya kalau misalnya kita menulis naskah surat dinas, surat gitu, kemudian suratnya itu tidak benar, atau misalnya suratnya itu ada kesalahan, apakah surat menjadi batal? Suratnya tidak batal, tapi itu akan mencoreng nama. Ya, oleh karena itu di lingkungan dalam ruang lingkup yang sangat besar di bawah Kementerian Keuangan, kemudian instansi pemerintah, tentu teman-teman harus mencerminkan yang baik gitu ya. Apalagi itu adalah surat dinas, artinya surat yang dikirimkan bukan perorangan, tapi diantar satu instansi ke instansi yang lainnya. Gitu. Oleh karena itu perlu sekali teman-teman mengetahui tentang hal-hal teknis seperti ini. Nah, ini ya, jadi informasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam konteks kedinasan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang selanjutnya kan tidak ada keterangan, tidak boleh menyebutkan bahwa di dalam surat dinas itu tidak menggunakan bapak dan ibu saudara. Padahal sebenarnya bapak, ibu, saudara itu boleh digunakan kalau diikuti dengan nama orang. Nah, karena ini adalah surat dinas dan suratnya itu adalah dalam konteks kedinasan tidak ditujukan kepada perorangan, maka sapaan bapak dan ibu ini tidak digunakan, langsung saja kepada nama orang yang ditujunya atau misalnya jabatan tertentu yang dituju. Tapi dalam surat pribadi, dalam surat yang lainnya bukan kedinasan, sapaan bapak ibu saudara itu boleh sekali digunakan. Sebentar ya, sebentar. Saya matikan dulu videonya sebentar. Oke. Nah, fungsi surat, kenapa begitu penting si surat dinas ini kan menjadi bukti nyata hitam di atas putih. Nah, semua surat kedinasan itu diarsipkan. Surat keluar, surat masuk gitu ya, itu diarsipkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menulis surat tugas, kemudian
si surat tugas tersebut sebelum dikirimkan ke tempat yang dituju tersebut, maka harus dikopi kemudian diarsipkan. Semua surat yang keluar sebelum dipublikasikan itu harus dikopi dan diarsipkan. Kemudian menjadi alat pengikat ya, karena surat dapat diarsipkan. Surat menjadi bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan perkembangan suatu instansi itu kan jadi bukti sejarah. Surat menjadi pedoman kerja, surat menjadi duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan kawan bicaranya. Begitu. Oleh karena itu, dalam penulisan nomor surat itu kan ada surat keberapa. Nanti kita akan bahas komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam nomor surat. Ya, oke, kita lanjut. Ini kan aman ya, surat yang baik, menggunakan bentuk yang menarik, tidak terlalu panjang, memakai bahasa yang jelas. Nah, penggunaan bentuk surat di sini kan dijelaskan ada dua bentuk penuh, lurus dan setengah lurus. Nah, sebenarnya ada banyak kalau di dalam buku pedoman tata naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada ragam Indonesia baru, ada ragam Indonesia lama, bentuk lurus, setengah lurus gitu ya. Ada bentuk yang lainnya gitu. Hampir ada 8 bentuk surat. Nah, apakah semuanya boleh digunakan? Boleh, semuanya baku, asal kita konsisten aja gitu ya. Bentuk yang surat itu bisa digunakan, tapi lagi-lagi ketika kita bekerja di suatu instansi tertentu, ketika ada kop suratnya sudah tersedia atau misalnya suratnya sudah tersedia, sudah disesuaikan fontnya berapa gitu, kemudian logonya seperti apa, penulisan nama instansinya berapa fontnya, kemudian spasi, jarak spasi kan itu diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, ya sudah kita ikuti saja yang ada. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan bentuk yang lebih menarik, misalnya, oh saya mau menggunakan bentuk lurus penuh, atau misalnya setengah lurus, itu sah-sah saja. Tidak ada yang unggul daripada yang lainnya, karena itu adalah baku. Gitu ya, jadi boleh digunakan. Kemudian tidak terlalu panjang, memakai bahasa yang jelas, padat, dan beradab. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, bentuk lurus berarti lurus dari sini, mulai dari tanggal, alamat, kemudian tidak ada paragrafnya juga di sini nih. Nama jabatan sampai tambah tanda tangan ke sini, tembusan kalau ada. Nah, ini ada kode suratnya di sini di bawah tembusan. Nah, kalau misalnya setengah lurus juga seperti ini kan, setiap paragraf seperti yang telah kita pelajari bahwa satu paragraf harus mempunyai satu ide pokok. Berarti paragraf pembuka isinya di pembuka saja. Nah, kesalahan yang terjadi selain di dalam penulisan ejaan tanda baca dan kebahasaan, di dalam penulisan paragraf juga ada beberapa surat yang paragraf pembuka sama paragraf isi disatukan. Nah, kenapa? Itu kembali lagi ke materi paragraf, bahwa dalam satu paragraf harus mempunyai satu informasi, satu ide pokok. Nah, ketika mau masuk intinya berarti masuk paragraf baru. Paragraf penutup berarti isinya penutup saja, gitu, sesuai dengan penulisan paragraf. Nah, ini adalah bentuk setengah lurus ya. Nah, ini sering kali digunakan yang dua ini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian surat. Nah, ini teman-teman tentu sudah baca, kita akan bahas yang ininya saja. Nah, ini ya kepala surat, ini huruf 13, kemudian ini 11 ini dari peraturan Menteri Keuangan. Ini sudah sampai garis horizontalnya juga diatur dalam penulisan kepala surat di Kementerian Keuangan. Bahkan logonya kapan harus menggunakan logo Garuda, kapan harus menggunakan logo instansi itu juga diatur. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kepala naskah dinas, semua surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian PLT atau misalnya PLH atas nama Menteri Keuangan itu harus menggunakan logo ini, Garuda. Selanjutnya seperti ini, tinggal dibaca saja ya. Kemudian kita lihat ke intinya, ini kan hanya bisa dilihat ya, maksudnya itu ini adalah aturan-aturan teknis yang sudah ada. Kemudian yang akan kita pelajari adalah kebahasaannya. Kita lihat ke bawah, ini sama. Nah, contoh surat yang salah dalam kepala surat ini, kenapa salah? Yang pertama, sekurang-kurangnya kepala surat itu terdiri dari penerima surat, ya, kemudian alamat dan kop surat, ya. Yang pertama misalnya ini salah, kenapa? Karena PT itu kan kita sudah pelajari bahwa PT itu adalah singkatan yang tidak perlu memerlukan titik. Pertama. Yang kedua, jalan. Jalan itu tidak perlu disingkat dalam penulisan surat. Kemudian kesalahan yang ketiga apa? Di sini telepon titik di sini faksimil titik gitu ya. Nah, ini juga tidak perlu menggunakan titik di sini. Dan ini tidak perlu seperti ini, tidak perlu disingkat intinya. Tuh. Kemudian yang benarnya seperti ini. Nah, ya. Ada juga kesalahan yang lain, misalnya PT Anugerah Sejahtera titik.
Jalan misalnya Jagakarsa, Jakarta Selatan, titik. Nah, penulisan titik setelah ini juga salah. Kenapa? Karena ini bukan kalimat. Gitu ya. Seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya, contoh yang salah dan benar. Nah, ini juga. Nah, sebenarnya dalam penulisan tanggal, tanda hubung digunakan untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, ini sudah tepat. Nah, tapi dalam penulisan surat ini tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, 2020 titik. 16 November 2020 titik, itu ada stepnya. Nah, benar 16 November 2020. Kalau ada beberapa yang menulis surat Jakarta 16 11 20 itu sebenarnya bisa-bisa saja, tapi umumnya penulisan surat karena alamat surat sudah disebutkan di atas di dalam kop surat, maka penulisan yang benar hanya mencantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya saja. 16 November 2020. Kecuali misalnya teman-teman mau menulis surat pribadi atau misalnya surat tidak resmi karena tidak ada kop suratnya, di atasnya tidak ada nama alamatnya, maka nama tempatnya, maka boleh menggunakan misalnya Tangerang Selatan 16 November 2020 itu boleh. Tapi dalam surat dinas, karena di dalam kopnya itu sudah ada alamatnya, sudah ada nama tempatnya, maka tidak lagi menggunakan tempat. Jadi cukup 16 November 2020. Dan ada juga yang November pakai P, nah itu tidak tepat, harusnya November. Kemudian ini, nomor, sifat, lampiran, dan hal. Nah, hal ya. Kemudian selanjutnya yang pertama nomor. Isi nomor surat itu sekurang-kurangnya ada nomor urut surat. Ya. Yang kedua surat, kode surat. Yang ketiga itu adalah bulan dikeluarkannya surat. Yang keempat itu adalah tahun dikeluarkannya surat. Jadi misalnya ini 1279 ini adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi tersebut nomor 1279. Gitu. Jadi teman-teman prosedurnya ketika menulis surat, ketika mau mengetik, nyatet dulu ada dokumennya, kemudian surat keberapa, kode suratnya apa, misalnya kan ada surat tugas, surat perintah gitu ya, sesuai kodenya FH. Nah, ini juga H.5 juga termasuk kode sepertinya. Tapi biasanya di sini adalah bulan ya, bulan dikeluarkannya surat. Nah, kemudian ini tahun. Jadi apakah salah, apakah benar? Tidak. Setiap instansi mempunyai peraturan sendiri tentang penomoran surat, tapi bakunya sekurang-kurangnya dalam penulisan nomor surat itu ada tadi jumlah nomor surat ya, jumlah surat keberapa yang dikeluarkan, kemudian selanjutnya adalah kode surat, yang ketiga adalah bulan dikeluarkannya surat, yang terakhir adalah tahun dikeluarkannya surat. Itu kurang-kurangnya ada 4 itu. Nah, sifat sangat segera. Jadi sifat surat itu ada yang ada penulisannya sifat, ada sifatnya, ada tidaknya gitu. Kenapa kok berbeda? Kalau yang tidak berarti ya biasa. Penulisan sifat surat yang biasa itu tidak perlu dicantumkan. Kalau surat biasa ya udah tidak perlu menggunakan sifat biasa, tidak perlu. Orang udah tahu kalau itu sifatnya biasa. Sifat surat boleh dicantumkan kalau surat tersebut misalnya sangat segera atau misalnya rahasia gitu ya. Lampiran, begitu juga lampiran. Lampiran tidak perlu dicantumkan kalau misalnya tidak ada lampirannya. Hal, saksi ahli bahasa. Jadi biasanya hal ini sampai satu kalimat, yang tepat hanya beberapa kata saja. Nah, ini ya tingkat keamanan suratnya. Tinggal dibaca, ini mudah. Nah, selanjutnya penulisan nomor. Nah, kenapa ini salah dan ini benar? Yang pertama, penulisan nomor surat ini menggunakan titik dua kan ya, betul. Sebenarnya titik dua tidak perlu spasi, tapi karena untuk nomor surat itu kan bentuknya ada yang di tengah ya. Kalau surat edaran, surat apa itu ada di tengah biasanya nomornya. Tidak sejajar dengan hal dan lampiran. Nah, tidak sejajar dengan seperti ini ya, nomor. Nah, kalau misalnya di tengah biasanya tidak perlu menggunakan titik duanya, tidak perlu spasi seperti ini. Tapi kalau disejajarkan dengan sifat, lampiran, dan hal untuk keperluan estetik ya, maka itu boleh direnggangkan seperti ini, disamakan. Itu penulisan nomor. Kemudian penulisan nomor yang keliru itu adalah di sini. Nah, setelah 2020 itu menggunakan tanda titik. Lagi-lagi itu bukan kalimat, itu bukan kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Tuh. Kemudian lampiran. Nah, lampiran, kemudian ini juga salah diikuti dengan tanda titik. Lampiran tidak perlu menggunakan tanda titik. Boleh disingkat, tapi tidak perlu menggunakan titik. Kenapa ini D sama S-nya besar? Karena kan setelah titik 2. Kenapa titik lampiran? Karena ini adalah singkatan. Gitu ya. Satu berkas. Kemudian selanjutnya contoh yang salah dan benar. Nah,
perihal ini terlalu panjang, ada titiknya. Padahal hal ini adalah yang tepatnya adalah hal dan satu saja, dua kata saja permohonan. Kemudian alamat surat tadi, berarti ada penerima surat, ada alamat surat. Nah, penggunaan di itu dihilangkan saja, karena kan sudah jelas ya jalannya di mana. Nah, oleh karena itu, penulisan yang benar adalah menghilangkan kepada dan Bapak. Kata kepada itu dihilangkan. Langsung saja yang terhormat Dr. Sungkono, langsung diikuti dengan jabatannya. Atau ada juga misalnya yang terhormat di bawahnya Dr. Sungkono terus jalan, itu sah-sah saja, tapi alangkah lebih baiknya di depannya. Biasanya kalau namanya yang sangat panjang sekali itu di bawahnya. Nah, ini boleh seperti ini. Tapi alangkah lebih baik yang terhormat Dr. Sungkono, yang salah itu adalah kepada yang terhormat titik. Nah, tadi penggunaan Bapak ini boleh kalau misalnya suratnya bukan surat kedinasan dan diikuti dengan nama orang. Nah, ini kesalahan yang ini adalah karena disingkat ya. Jalan Jenderal Sudirman. Nah, dan diikuti dengan titik, ini salah ya. Nah, seperti ini. Yang terhormat Direktur Jenderal Mandikdas. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Jakarta Selatan titik. Oke, lanjut. Contoh yang benar ini juga sama ya, seperti ini. Ini direktur. Nah, langsung kan Kepala Badan, Direktur Jenderal, Kepala Badan Bapak Denny Jaka, karena diikuti dengan nama orang. Nah, Denny Sugono berarti ini langsung perorangannya. Ya kan, kalau misalnya teman-teman atas nama instansi untuk keperluan instansi besar, lagi-lagi baiknya menggunakan kepala atau misalnya jabatannya langsung. Kemudian contoh yang salah. Nah, ini kenapa? Karena ini salah karena ada kepadanya gitu ya. Kemudian apalagi yang salah? Penulisan gelar. Nah, banyak sekali penulisan gelar yang salah, misalnya SEMA itu seperti ini penulisannya, MSI gitu ya. Nah, Bapak Inspektur Jenderal, sedangkan Bapak Ibu itu boleh digunakan harus kalau diikuti dengan nama orang. Nah, perbaikannya berarti SEMA titik A, kemudian MHM titik H titik gitu ya. Ini juga perbaikannya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, penggunaan bahasa dalam isi surat dinas. Nah, ini teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah materi yang kita pelajari di dalam problem kalimat. Nah, kalimat itu kan bermasalah kalau diawali dengan verba. Nah, oleh karena itu kan sebenarnya ini adalah kalimat majmuk. Oleh karena itu harus dibedakan mana yang subordinatif, mana koordinatif. Nah, verba di awal kalimat harus diganti menjadi keterangan. Nah, oleh karena itu ditambahkanlah dengan merujuk surat saudara nomor sekian, tanggal sekian gitu ya, tanggal tentang kami beritahukan bahwa, nah itu jadi benar karena ini menjadi subordinatif dan koordinatif atau induk kalimat dan anak kalimat. Saudaranya besar gitu ya. Kenapa? Karena sapaan. Kemudian seperti beritahukan. Nah, beritahukan spasi karena beritahu. Kalau memberitahukan disatukan. Nah, ini juga sama kasusnya. Ya, harusnya ini adalah anak kalimat. Menjawab surat saudara berarti untuk menjawab surat saudara nomor sekian bla 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 gitu ya. Hubungan dengan pertanyaan Bapak nomor sekian bla 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 gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Kesalahannya karena ini termasuk problem kalimat yang bahwa si kalimat itu tidak diawali oleh verba. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sama ya, kasusnya seperti itu ya. Cara perbaikannya diganti ini menjadi si keterangan, jadi si klausa subordinatif. Kemudian dalam isi surat dinas. Nah, dalam isi surat dinas ada orang yang tidak memperhatikan, yang penting mah dengan ini gitu. Biasanya banyak orang yang menggunakan dengan ini tanpa mengetahui konteks dengan ini itu artinya apa. Nah, dengan ini ada bersama ini. Nah, nanti kita bahas di bawah apa bedanya dengan ini dan bersama ini. Nah, kalau di sini kita fokuskan dengan menugasi dan menugaskan. Nah, menugaskan itu selalu diikuti dengan nama, dengan pekerjaannya. Ibu Fitri menugaskan tugas bahasa Indonesia pada mahasiswa. Kalau Ibu Fitri menugasi mahasiswa untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Jadi kalau menugasi itu diikuti dengan orangnya, kalau misalnya menugaskan itu diikuti dengan nominanya atau aktivitas apa yang dikerjakannya, ya seperti itu. Nah, sama juga kan menghadiahkan, ini adalah nominanya, menghadiahi itu adalah orangnya.
menganugerahi adalah orangnya, menghadiahkan adalah aktivitasnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Dengan ini dan bersama ini sebenarnya dua-duanya secara sekilas sama saja, tapi dilihat dengan kata-kata awalnya dengan ini berarti tanpa lampiran. Dengan surat ini berarti kalau dengan ini artinya adalah dengan surat ini kami laporkan kepada Bapak, nah pelaksanaan pelatihan bla 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 bla. Nah, oleh karena itu dia tanpa ada lampirannya. Tapi kalau bersama ini berarti bersama si surat ini tuh ada sesuatu yang saya tambahkan, entah itu lampiran, entah itu benda atau entah itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan kata-kata bersama ini berarti teman-teman harus melampirkan sesuatu, entah itu benda, entah itu apa. Misalnya tidak hanya dalam surat dinas, dalam surat resmi juga teman-teman memberikan surat kepada pacar atau misalnya kepada teman dekat gitu ya. Bersama ini saya bersama ini saya sampaikan, saya kirimkan apa misalnya yang dikirimkannya itu bunga, kalau enggak coklat, maka gunakannya bersama ini. Saya kirimkan atau dengan ini tidak ada lampiran. Bersama ini kan bersama-sama surat ini ada sesuatu hal. Kemudian selanjutnya adalah pembuka surat balasan. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 19 Juli tentang pelaksanaan, jadi harus dijelaskan surat apa gitu ya, yang dikirimkan, kemudian nomornya berapa. Ya. Kemudian selanjutnya isi surat. Bersama surat ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri rapat. Nah, bersama ini berarti harus ada lampirannya gitu. Apa yang disertai surat ini gitu ya. Yang tepatnya kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan diselenggarakan pada gitu ya. Kan kami subjek mengharapkan predikat gitu ya. Kehadiran Bapak itu adalah objek. Nah, ini kan struktur kalimatnya sudah tepat. Kemudian contoh surat undangan yang pertama. Nah, dalam surat undangan yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, banyak sekali ini yang menggunakan kapital. Padahal ini menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena ini masih mengikuti kalimat selanjutnya. Nah, sehubungan dengan kegiatan masyarakat bahasa Indonesia, kami mengundang saudara dalam pertemuan panitia yang akan diselenggarakan pada, nah ini kan keterangan selanjutnya kan, kami subjek mengundang predikat saudara itu adalah objek dalam pertemuan itu kan keterangan. Pertemuannya apa? Perluas yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal pukul tempat ini adalah perluasan keterangan. Oleh karena ini pada di sini tidak perlu menggunakan tanda titik dua. Ya, kalau teman-teman ingat kembali tanda titik dua itu digunakan untuk pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian. Nah, pernyataan lengkap itu berarti harus ada subjek dan predikatnya diikuti dengan rincian. Ya kan ini kan tidak rincian. Contoh misalnya pernyataan lengkap yang diikuti rincian, misalnya saya memberi barang-barang elektronik. Nah, barang-barang elektronik itu kalau teman-teman mau merincikan ya tambahkan titik dua apa saja. Gitu ya. Kalau ini masih mengikuti ke kalimat sebelumnya, maka di sini tidak perlu ada tanda titik apa-apa. Kalau di sini ada titik, kalimatnya kan belum selesai. Kalau di sini titik dua, di sini bukan perincian, bukan merincikan, gitu ya. Oleh karena itu penulisannya di sini kecil. Nah, ada orang di sini menggunakan titik dua dan di sini kecil, itu tidak tepat. Sebenarnya kan setelah titik dua, tanda seru, tanda tanya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, alangkah lebih baik, tepatnya bukan alangkah lebih baik ya, tepatnya setelah pada itu tidak perlu menggunakan tanda apapun. Kenapa? Karena kalimatnya masih mengikuti si kalimat sebelumnya, si induk kalimat dari kami mengundang saudara. Nah, di mana penulisan titik akhirnya? Di sini. Nah, persiapan pelaksanaan kegiatan. Karena di sini titik, maka atas perhatian saudara di sininya kapital A-nya. Ya. Kalau di sini gimana Bu? Seninnya besar ya. Seninnya besar karena kan titik 2. Ya. 15 Juli 2020, 9.30 ini harus ingat ya, jangan menggunakan tanda titik 2. 9.2 tidak 30 itu tidak tepat. 9.30 S.D sampai 11.30 atau misalnya menggunakan tanda hubung itu boleh, tanda pisah. Ruang anggrek ini bisa persiapan pelaksanaan kegiatan titik. Nah, karena ini adalah akhir dari sini, induk kalimat yang ini kami mengundang di sini. Kemudian atas perhatian saudara S-nya besar karena sapaan kami ucapkan terima kasih. Yang tidak tepat lagi adalah atas perhatiannya. Nah, nya ini kan kemana rujukannya? Oleh karena itu perlu dibunyikan. Siapanya itu? Apakah Bapak, apakah Ibu, apakah saudara? Gitu ya. Kemudian ini ya. Nah, ini juga seperti ini. Nah, ini titik di sini ya, karena ini ada kalimat selanjutnya. Kemudian sama
Nah, ini kesalahan yang tadi. Kenapa? Karena nyahnya kalau di sini kita atas perhatiannya, nyahnya berarti nyah itu adalah kalau di dalam bahasa Indonesia namanya anafora katafora ke kalimat sebelumnya, rujukan ke kalimat sebelumnya. Kalau nyah di sini tidak ada subjek kan, subjeknya bisa jadi ke siapa, jauh sekali kan ke sini. Nah, oleh karena itu dibunyikan lagi atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Sedangkan nyahnya itu juga sebenarnya orang ketiga. Contoh, kumunya itu kan aku itu kata ganti orang pertama, kamu kata ganti orang kedua, dan nyah itu kata ganti orang ketiga. Misalnya teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Nah, nyah ini teman-teman makan di sebuah restoran, kemudian membaca sebuah tulisan terima kasih atas kunjungannya. Nah, kira-kira si pemilik restoran itu mengucapkan terima kasih itu kepada teman-teman yang makan atau kepada dia gitu ya. Sedangkan kalau dilihat dari konteksnya, dia mengucapkan kepada teman-teman yang makan di sana. Harusnya yang tepat terima kasih atas kunjungan Anda. Kenapa? Karena itu adalah orang kedua. Kalau nya itu berarti bukan Anda yang mengucapkan terima kasih, tapi nggak tahu siapa, dia. Oleh karena itu, begitu juga dalam penulisan surat, harus nyahnya dibunyikan. Ya, sama ini ya. Kemudian, nah ini tanda tangan ini, kepala biro tanda tangan. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena menggunakan garis miring seperti ini. Garis miring. Garis bawah dan tanda kurung ini tidak perlu digunakan. Gitu ya. Cukup seperti ini. Koma, nip, tidak perlu menggunakan titik. Nah, dalam penulisan tanda tangan di lingkungan Kementerian Keuangan itu yang menggunakan nip itu hanya surat tugas. Nah, biasanya surat-surat yang lain itu tidak menggunakan nip. Ya, coba teman-teman bisa dicek ya Permenkau-nya. Kemudian ini sama seperti ini ya, Dr. Rianti, kemudian M.Hum gitu ya. Nah, ini tembusan. Nah, tembusan. Nah, ini juga tembusan tidak perlu menggunakan yang terhormat, langsung saja siapa Direktur Keuangan, Direktur Operasional gitu ya. Kemudian, nah di dalam surat di PKM1 itu ada namanya kode kode KP. Nah, kode petunjuk. Nah, ini sebelum kode petunjuk dalam penulisan kata sambung misalnya suratnya itu ada 5-6 halaman, berarti setiap halaman itu menggunakan nomor. Nah, penomoran dalam halaman surat di PKM itu diatur justru menggunakan strip seperti ini. Tidak boleh menggunakan nomor 4 gitu langsung, tapi strip kiri dan kanan. Teman-teman bisa baca Permenkau-nya. Kemudian kalau misalnya ada kata sambung belum selesai kata-katanya, maka di bawah nomor. Nah, ini lanjutannya. Biasanya kan kalau kita menulis lanjutannya itu di atas nomor gitu ya. Tapi kalau untuk surat itu ditulis kecil di bawah nomor. Nah, ini adalah satu kata dari kalimat selanjutnya. Kalau kalimat halaman 5 itu implementasi kebijakan, maka di sini menggunakan implementasi dan menggunakan elips.